Ketika Amerika Serikat mempertaruhkan hubungan dengan Cina saat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan untuk Etnis Muslim Uighur, negara-negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia justru bungkam atas bencana kemanusiaan di Xinjiang. Saat ini diperkirakan setidaknya 1 juta warga Uighur mendekam di penjara khusus atau yang disebut kamp redukasi, yang dituding sebagai kamp konsentrasi abad modern. Di sana mereka tidak hanya dipaksa hidup di ruang sempit, berjejalan dengan tahanan lain, tetapi juga menjalani penyiksaan secara rutin. Mereka yang dilepaskan menjalani kehidupan seperti di penjara terbuka lantaran pengawasan ketat terhadap semua anggota keluarga. Menurut Profesor Dr. Susanes Kroter, Direktur Institut Islam Global di Universitas Frankfurt, menilai cara barbarik tersebut merupakan metode yang lazim digunakan Partai Komunis Cina untuk memaksa etnis minoritas tunduk pada ideologi negara. Dilansir Samo News dari Radio Free Asia, pemerintah China menggunakan berbagai cara untuk menekan dan membungkam Muslim Uighur yang tinggal di luar negeri. Tujuan China terhadap etnis Muslim Uighur di luar perbatasannya untuk membungkam perbedaan pendapat telah terus meningkat selama beberapa dekade, dengan setidaknya 28 negara terlibat dalam penganiayaan China terhadap Uighur, menurut sebuah laporan baru tentang penindasan transnasional terhadap sebagian besar kelompok minoritas Muslim. Laporan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Uighur atau UHRP dan Masyarakat Oksus untuk Urusan Asia Tengah mendokumentasikan penindasan transnasional China terhadap Uighur dengan sumber-sumber publik, termasuk dokumen pemerintah, laporan hak asasi manusia, dan laporan oleh kantor berita yang kredibel untuk membangun analisis rinci dari perluasan skala dan ruang lingkup represi global China. Dalam laporan yang diterbitkan hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021, Amnesty mendesak PBB untuk menginvestigasi. Mereka mengatakan China telah melakukan penahanan massal, pengawasan, dan penyiksaan terhadap kelompok Uighur, Kazakh, dan Muslim lainnya. Agnes Kalamar, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menuduh pemerintah China menciptakan situasi distopia dalam skala yang tak terbayangkan. Seperti yang dilansir Samo News dari media berita DW Jerman, China menggunakan berbagai teknik untuk menindas warga Uighur yang tinggal di luar negeri, termasuk spionase, serangan siber, mengancam panggilan telepon untuk pejabat pemerintah China, serangan fisik, rendisi, kata laporan itu. Beberapa telah melaporkan diancam setelah berbicara secara terbuka tentang hak asasi manusia di daerah otonomi Uighur Xinjiang, XUAR China. Yang lain telah menerima tuntutan agar mereka memata-matai komunitas diaspora mereka atas nama pemerintah China. Laporan itu juga mengatakan bahwa represi transnasional adalah bagian dari tren otoritarianisme global yang lebih besar yang mengancam untuk mengikis norma-norma demokrasi di seluruh dunia, dan bahwa menghentikan Tiongkok untuk melestarikannya bukan hanya keharusan moral tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas internasional, organisasi seperti Interpol dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Laporan baru ini muncul di tengah upaya pemerintah asing untuk mengambil tindakan terhadap China dan entitas China yang terlibat dalam penindasan terhadap Uighur di XUAR sehubungan dengan berbagai laporan pelanggaran hak yang parah terhadap minoritas dan anggota kelompok Turki lainnya. Dalam laporan setebal 62 halaman berjudul, "Tidak ada ruang yang tersisa untuk berlari. Represi transnasional China terhadap Uighur," termasuk 1.546 kasus penahanan dan deportasi orang Uighur dari 28 negara di luar China dari tahun 1997 hingga Maret tahun 2021. Ini mencatat 647 kasus seperti itu di Timur Tengah dan Afrika Utara dan 665 kasus di Asia Selatan.
Dari total kasus tersebut, terdapat 1.151 insiden warga Uighur ditahan di negara tuan rumah dan 395 kasus warga Uighur dideportasi, diekstradisi, atau dikembalikan ke China. Laporan tersebut berpendapat bahwa penindasan transnasional China terhadap Uighur secara konsisten meningkat dari waktu ke waktu, meningkat secara dramatis dengan penerapan sistem pengawasan massal di XUAR dari 2017 dan seterusnya, menunjukkan korelasi antara penindasan di dalam dan luar negeri. Tim Liputan Samon News, Dewi Agita, melaporkan.